Bertemu di laga pembuka BRI Super League 2025-2026, Madura United batalkan uji coba kontra Persis Solo. Ramadan Sananta ungkap alasan yang mendorongnya berkarier di Liga Malaysia, tantangannya besar, siap mengadu nasib. Persija Jakarta kemungkinan tak maksimalkan kuota pemain asing, rencananya cukup 9 pilar impor. Persib Bandung kental dengan pemain Amerika Latin, Julio Cesar cepat beradaptasi. Telat bergabung pemusatan latihan Malut United, Septian David Maulana optimistis bisa cepat nyetel. Persik launching tim uji coba versus Asian Warriors, Arthur Irawan ajak legenda sepak bola Asia, termasuk Keisuke Honda ke Kediri. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan berikut ini, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Bertemu di laga pembuka BRI Super League 2025-2026, Madura United batalkan uji coba kontra Persis Solo. Madura United dipastikan batal bertemu Persis Solo di laga uji coba pramusim. Pertandingan itu sejatinya direncanakan berlangsung pada 26 Juli mendatang. Laskar Sapekerap yang tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta, getol mengagendakan beberapa pertandingan persahabatan. Salah satunya Persis Solo. Namun, pembatalan laga uji coba itu terpaksa harus dilakukan. Sebab, kedua tim akan bertemu pada pekan pertama BRI Super League 2025-2026. Pelatih Madura United, Angel Alfredo Vera mengakui akan mencari tim setara untuk menggantikan uji coba tersebut. Apalagi, mereka akan bertahan di Yogyakarta hingga akhir Juli. Kami ada beberapa uji coba ke depan. Persijap Jepara tanggal 19 dan Persis tanggal 26. Tapi untuk Solo kami akan ganti ke tim lain, karena pertandingan pertama kompetisi main lawan mereka, bukannya. Sementara itu, Madura United mendapat hasil kurang menyenangkan dalam laga pramusim pertama di kota Gudeg. Klub asal Pulau Garam itu takluk dari PSIM Yogyakarta. Saya lihat pertandingan dua tim saling seimbang dan kita kalah karena bola mati, penalti dan free kick. Tapi kami tidak hanya melihat kesalahan saja, ungkap Angel Alfredo Vera. Pelatih asal Argentina itu mengakui bila dirinya tak mempermasalahkan hasil yang didapatkan anak asuhnya. Uji coba yang dilakukan bertujuan melihat celah di timnya. Sebelumnya, Madura United sempat menggelar laga uji coba kontra klub Liga 2 Deltras FC pada 11 Juli 2025, dan berhasil dimenangkan dengan skor telak 5-2. Kami bikin uji coba seperti ini untuk coba pemain-pemain dan lihat apa kekurangan. Mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki ke depan, tandasnya. Ramadan Sananta ungkap alasan yang mendorongnya berkarier di Liga Malaysia, tantangannya besar, siap mengadu nasib. Penyerang Timnas Indonesia, Ramadan Sananta, mengungkap alasan yang mendorongnya untuk bergabung bersama DPMM FC yang berkompetisi di Liga Super Malaysia musim 2025-2026. Pada musim-musim sebelumnya, ada nama-nama seperti Sadil Ramdhani hingga Jordi Amat yang berkarier di Liga Super Malaysia. Menurut Ramadan Sananta, berkarier di Liga Malaysia bakal memberikan tantangan tersendiri. Sebab, para kontestan yang bakal berkompetisi di Liga Super pada musim 2025-2026 bakal semakin ketat. Dorongan saya untuk datang ke sini sebab saya tahu tantangan yang tinggi di antara klub-klub yang berkompetisi di Liga Malaysia, ujar Ramadan Sananta. Pemain yang memperkuat Persis Solo selama 2 musim terakhir ini mengakui apabila para pemain di Liga Malaysia memiliki kualitas. Dia juga menyinggung soal teknik permainan yang juga mumpuni. Bagi Sananta, keputusan melabuhkan diri di negeri jiran merupakan langkah yang harus diambil untuk mencari pengalaman baru. Sebab, usianya saat ini masih 22 tahun dan harus mencoba tantangan baru di luar negeri. Mereka memiliki kualitas dan teknik permainan yang bagus. Ditambah pula umur saya masih muda dan saya harus punya kepercayaan diri untuk keluar dari negara sendiri dan mencoba nasib di Liga Malaysia, katanya. Sebagai seorang striker, Sananta tentu menyadari ekspektasi besar yang dipikulnya bersama DPMM FC. Sebab, klub asal Brunei Darussalam itu bakal membutuhkan jasanya untuk menjadi mesin gol di lini serang. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru di sini dan sebagai penyerang, saya ingin bantu klub ini dengan lebih baik, ujar Sananta. Persija Jakarta kemungkinan tak maksimalkan kuota pemain asing, rencananya cukup 9 pilar impor.
Manajemen Persija Jakarta tampaknya sudah menentukan sikap terhadap regulasi 11 pemain asing untuk Super League 2025-2026. I-League, entitas baru operator PT Liga Indonesia Baru, telah menetapkan regulasi Super League terkait pemain asing adalah tiap tim boleh mendaftarkan maksimal 11 nama. Namun hanya 8 saja yang bisa masuk daftar susunan pemain, DSP, sekaligus dimainkan bersama. Pro dan kontra mengiringi perubahan kebijakan ini. Tapi sejumlah klub sudah menentukan sikap. Ada yang enggan memaksimalkannya, ada juga yang sampai saat ini kemungkinan memenuhi kuota tersebut. Muhammad Prapanca selaku Direktur Persija Jakarta menyatakan bahwa 11 pemain asing itu sebatas opsi. Bos Persija Jakarta itu menilai regulasi pemain asing ini tidak mengurangi dan mengganggu potensi pemain lokal untuk bermain. Dia yakin pilar asli Indonesia dapat bersaing dengan banyaknya pemain impor musim depan. Jadi tidak mengurangi potensi pemain lokal karena gak mungkin pemain asing main 2 kali 45 menit selama 34 pekan. Pasti ada on dan off-nya. Kompetisinya akan jadi lebih rapat, terangnya. Andaikan pemain asingnya jelek, pemain lokalnya naik kan bisa pemain lokalnya yang main. Jadi mereka bersaing untuk memberikan yang terbaik untuk tim, imbuh Prapanca. Lantas bagaimana sikap manajemen Persija Jakarta terhadap aturan tersebut? Prapanca mengatakan Macan Kemayoran sepertinya tak berminat untuk memaksimalkan kuota 11 nama asing. Kita mungkin maksimal 9. Jadi kita lagi urus semua administratifnya. Nama-namanya sudah ada. Ada dari Argentina, Portugal, Brasil, pendatang baru semua, jelas Prapanca. Persib Bandung kental dengan pemain Amerika Latin, Julio Cesar cepat beradaptasi. Julio menjadi salah satu dari 8 pilar asing Persib yang sudah menjalani latihan yang langsung dipimpin Bojan Hodak. Di antara 8 jajaran pemain asing tersebut ada 5 pesepak bola berkebangsaan Brasil termasuk Julio Cesar yang bergabung dengan rekan-rekannya. Mulai dari Rosenberg da Silva, William Marcilio, William Barros, dan Ramon Tank. Selain itu, skuad Maung Bandung juga dilengkapi 2 pemain lain dari negara Amerika Latin yang memiliki kultur sepak bola lain yaitu Argentina. Luciano Guaicochea dan Patricio Matrichardi melengkapi kentalnya aroma zona CONMEBOL. Dari jajaran 7 para pegiat lapangan hijau yang berasal dari Amerika Latin itu adalah penyebab utama mengapa pemain dengan nama lengkap Julio Cesar de Freitas Vilo tersebut mengaku akan cepat beradaptasi. Ya ini membuat kami lebih mudah karena ketika ada pemain lain dan pemain musim lalu juga bisa mendapat informasi. Beberapa staf juga berasal dari Brasil. Ketika punya teman yang memiliki satu bahasa tentu akan lebih mudah, ucap Julio. Menyadur dari laman resmi I-League, Bojan Hodak merencanakan menduetkan bek setinggi 189 cm itu dengan Matrichardi di lini pertahanan Maung Bandung. Mantan pemain Gremio Anapolis ini juga merasa koordinasinya di lapangan tidak akan menjadi kendala karena sama-sama berbicara bahasa Spanyol atau Portugis dengan rekan setimnya tersebut. Saya sudah bicara dengan Patricio setelah latihan, dia adalah orang yang rendah hati. Dia pintar dalam bermain dan ini sangat bagus bagi kami. Imbuh dia. Kami bisa berkomunikasi, bahasa Portugis dan Spanyol tidak jauh berbeda, nyaris sama, negaranya juga dekat, jelas pemain berusia 30 tahun tersebut. Patricio adalah orang yang baik, dia cepat dan bisa melakukan build-up. Jadi saya rasa, kami akan melakukan pekerjaan yang baik di musim ini, ujar dia. Telat bergabung pemusatan latihan Malut United, Septian David Maulana optimistis bisa cepat nyetel. Rekrutan baru Malut United Septian David Maulana akhirnya bergabung dengan klub anyarnya setelah menjalani turnamen pramusim bersama Liga Indonesia All-Star di Piala Presiden 2025. Tim bermarkas di Stadion Gelora Kieraha ini memulai pemusatan latihan sejak awal Juli di Yogyakarta dan dijadwalkan akan berlangsung sepanjang 1 bulan sebelum Liga Domestik dimulai. Mengutip dari laman resmi I-League, bekas pilar penting PSIS Semarang ini tetap merasa yakin bisa langsung nyetel dengan klub barunya tersebut meski telat bergabung. Beberapa pemain Malut United sudah saya kenal sebelumnya sehingga saya tidak kesulitan untuk beradaptasi. Saya yakin chemistry kami akan cepat terbentuk, ujar Septian. Sejak kepulangannya dari Piala Presiden dan langsung menyatu dengan skuad Malut United, gelandang serang kelahiran Semarang ini berapi-api dengan sambutan tim ofisial dan rekan satu tim Laskar Kieraha. Saya sangat bersemangat mengikuti latihan pertama bersama Malut United.
Saya juga senang akhirnya bisa bertemu banyak rekan-rekan baru di sini, lanjut Septian David Maulana. Saya juga melihat Malut United memiliki jajaran materi pemain yang bagus. Saya yakin kami dapat bersaing meraih hasil yang lebih baik untuk musim depan, ucap Septian David Maulana. Kehadiran Septian dalam skuad yang telah bergabung mengikuti pemusatan latihan ini, termasuk 10 di punggawa lainnya yang berasal dari tim Elite Pro Academy. Persik launching tim uji coba versus Asian Warriors. Arthur Irawan ajak legenda sepak bola Asia, termasuk Keisuke Honda ke Kediri. Launching tim Persik Kediri untuk pentas BRI Super League 2025-2026 bakal spesial. Macan Putih akan menghadapi para legenda sepak bola Asia yang tergabung di tim Asia Warriors FC. Perkenalan tim dan laga pramusim ini rencananya digelar di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Minggu 20 Juli 2025. Asia Warriors FC diperkuat sejumlah nama yang sudah tidak asing lagi di telinga para penggemar sepak bola Asia dan Indonesia. Sosok paling terkenal adalah Keisuke Honda. Dia mantan pemain AC Milan, CSKA Moskow serta ex-timnas Jepang. Daisuke Sato, Filipina, Baihaki Haizan, Singapura. Lee Tuk, Malaysia, dan Steven Skrokrok. Bintang dari Indonesia antara lain Andik Firmansyah, Greg Nokolo, Ima Dewirawan, dan Irfan Bahdim. Mantan kapten tim dan saat jadi bos Persik, Arthur Irawan, salah satu pemain di tim para legenda itu. Arthur Irawan termasuk inisiator terbentuknya tim Asia Warriors FC. Kami akan mencetak kurang lebih 5.000 tiket. Jumlah tersebut akan dibagi menjadi 2 kategori. Tiket kelas ekonomi dijual dengan harga Rp25.000 dan kelas utama dijual dengan harga Rp50.000 per tiket, kata Ketua Panpel Persik, Tri Widodo. Ini akan jadi tontonan menarik. Karena supporter bisa melihat pemain baru Persik di Super League mendatang. Juga aksi para mantan bintang sepak bola Asia, ujarnya.